Shalom, selamat pagi, Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Jumat 2 Agustus 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur atau Psalmin pasal 118 ayat 5. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Sian hagogo taddo hu pajoujo Jehovah gabe di alusi Jehovah au dina pinalubang nai au. Demikian firman Tuhan. Amanginang fun fact-nya atau fakta uniknya, Mazmur pasal 118 ini mempunyai posisi yang unik. Dia berada di antara pasal terendah dan pasal terpanjang, atau pasal tersedikit dan pasal terpendek dan pasal terpanjang di kitab Mazmur. Jadi pasal 117 itu adalah pasal terpendek di sepanjang kitab Mazmur, dan pasal 119 adalah pasal terpanjang di sepanjang kitab Mazmur, dan yang di tengah-tengahnya adalah Mazmur 100 pasal 18 ini. Isinya tentang nyanyian puji-pujian kepada Tuhan, atas kasih setia Tuhan, atas pertolongan Tuhan, atas perlindungan Tuhan di dalam kehidupan pemazmur itu. Maka dia berseru kepada Tuhan atas segala pengalamannya yang buruk, atas segala kesesakan, dikatakan tadi, atas segala, dalam bahasa Batak, parsorion, atau parukilon, atau apapun yang sulit yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Demikian yang dialami oleh pemazmur. Satu hal mengenang, ini lagi-lagi akan membuktikan kepada kita bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhan tidak serta-merta lepas dari kesesakan. Tidak serta-merta tidak mempunyai halang rintang di dalam kehidupannya. Tidak mempunyai kesulitan di dalam kehidupannya. Orang-orang percaya pun akan tetap memiliki tantangan. Orang-orang percaya pun akan tetap memiliki halangan, rintangan di dalam kehidupannya. Akan tetap mempunyai kesulitan di dalam kehidupannya. Tentu, perbedaannya adalah dengan orang-orang yang tidak percaya. Nah, sebagaimana orang-orang berdosa juga dapat berkat. Orang-orang yang mengasihi Tuhan juga mendapat berkat. Orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan juga mendapat berkat. Orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan pun mendapat kesulitan, orang-orang yang mengasihi Tuhan pun mendapat kesulitan. Perbedaannya adalah dalam cara mereka merespon. Dalam cara mereka merespon berkat dan
tantangan, berkat dan kesulitan yang di dalam kehidupan mereka. Orang-orang percaya tentu akan menyerahkan seluruhnya yang terjadi dalam kehidupannya hanya kepada Tuhan. Karena dia tahu kalau itu berkat, maka berkat itu datangnya dari Tuhan, dan bersyukurnya kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya tidak akan peduli dengan itu. Malah mereka akan cari lagi, cari ini, cari ini, cari ini. Dalam hal kesulitan hidup, dalam hal persoalan, permasalahan, orang-orang percaya akan tetap menyembah kepada Tuhan, akan tetap berseru kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya akan cari jalan keselamatan yang berbeda. Lalu, apa efeknya untuk kemudian hari? Maka orang-orang yang percaya akan tetap terus bersama-sama dengan Tuhan, sementara orang-orang yang tidak percaya, mereka akan tetap di dalam kegelapannya. Begitu. Jadi, kehidupan kita tidak berhenti hanya di dalam kehidupan ini. Kita yakin dan percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, dan di sana pun Tuhan kita berkuasa. Maka kita akan melihat, Amang Inang, dan di antara kita pasti sudah ada yang mengalami hal-hal yang demikian, bahwa ketika kita menghadapi satu kesulitan seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi keselamatan, namun secara ajaib dan secara unik, ada saja jalan keluar yang tidak kita pernah pikirkan. Maka di sanalah kita akan yakin dan percaya bahwa karya Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Sesulit apapun persoalan, semustahil apapun jalan keluar, tapi kita lihat dengan cara yang unik, Tuhan bisa berikan jalan keluar itu. Sampai satu kali Yakub Utama, mungkin saya sudah pernah bahas di renungan ini, membuat suatu quote, suatu kutipan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan saya, kehidupannya, Yakub Utama, seolah adalah kebetulan demi kebetulan. Tapi dia yakin dan percaya bahwa kebetulan demi kebetulan yang terjadi di dalam kehidupannya itu adalah dalam rangka providensia Dei, pemeliharaan Allah atau penyelenggaraan Allah. Demikian ketika kita meminta tolong, berseru kepada Tuhan di dalam segala kesesakan kita, persoalan kesulitan kita, Dia yang memberi kelegaan. Yang pertama sekali di sini yang disebutkan oleh pemazmur Amang Inang adalah kelegaan. Belum pun jalan keluar, belum pun penyelesaian masalah yang disampaikan oleh pemazmur, tetapi dia sudah bersyukur bahwa dengan menyampaikan kepada Tuhan pun dia sudah lega. Ada rasa plongnya begitu. Apalagi dengan cara yang unik, Tuhan akan bantu dia selamat atau menyelesaikan persoalannya dengan cara yang unik. Yang kita katakan, oh kebetulan seperti ini. Oh waktu itu kebetulan seperti ini. Dari berjuta-juta kemungkinan, Amang Inang, tapi kebetulan yang itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka kita akan yakin dan percaya bahwa itu pun adalah bagian dari providensia Dei, penyelenggaraan Allah atau pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Maka biarlah kita tetap akan berseru kepada Tuhan, kita akan bersyukur kepada Tuhan, baik dalam kesesakan, baik dalam sukacita pun, semuanya ungkapan kita hanya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Biarlah telinga kita hanya mendengar kepada suara Tuhan, biarlah mata kita hanya memandang kepada wajahnya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa kami, di dalam segala anugerah-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami sampai pada saat hari ini. Kau telah memberikan kami satu lagi hari yang baru. Untuk itu ya Bapa, kami mohonkan kepadamu sebagaimana pada perlindungan-Mu bagi kami pada waktu-waktu yang lalu, kiranya bahkan hari ini pun, bahkan lebih lagi, Engkau ya Bapa yang akan sertai dan lindungi segala aktivitas kami. Biarlah segala pekerjaan, perjalanan, rencana kami sepanjang hari ini dapat berjalan dengan baik, penuh sukacita, dan nama-Mu dipermuliakan oleh setiap kegiatan kami. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali, yang menguatkan kami agar dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami, juga termasuk di dalam segala kesulitan dan kesesakan, biarlah semuanya kami sampaikan hanya ke dalam nama-Mu saja. Karena Engkau lah ya Bapa yang memberikan kami kelegaan, dan hanya dengan berseru kepadamu, kami sudah memperoleh kelegaan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau yang akan tolong kami ya Bapa, di dalam segala jenis kesulitan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Manginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.